Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Perbankan Syariah 2C. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang sumber hukum muttafaq, yaitu ada Al-Quran dan Sunnah. Nah, sebelumnya perkenalkan dahulu kami dari kelompok 2 PPS 2C. Yang pertama ada Aditya Rinanda Komaru Januar dengan absen 30 dengan NIM 205231110. Yang kedua ada Novita Kurniawati absen 6 dengan NIM 205231086. Yang terakhir ada Fadila Nuri Laizati absen 18 dengan NIM 205231098. Nah, lanjut saja tentang penjelasan Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul dan penutup para nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tertulis dalam mushaf dan dinukilkan secara mutawatir. Adapun secara istilah atau terminologi ditemukan dalam beberapa definisi, yaitu menurut Syaldud, Al-Quran adalah lafaz Arabi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dinukilkan kepada kita secara mutawatir. Yang kedua, menurut Al-Syaukani, beliau mengartikan Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam mushaf dan dinukilkan secara mutawatir. Yang ketiga, menurut Abu Zahra, yaitu Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada menurut Al-Sarkisi, mendefinisikan Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dituliskan dalam mushaf, diturunkan dengan huruf yang 7 yang mansur dan dinukilkan secara mutawatir. Kemudian ada Al-Amidi memberikan takrif Al-Quran, yaitu Alkitab adalah Al-Quran yang diturunkan. Kemudian yang terakhir menurut Ibnu Subaki, Al-Quran adalah lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandung mukjizat setiap suratnya yang beribadah membacanya. Kemudian lanjut tentang kandungan Al-Quran. Apa saja kandungan yang ada di dalam Al-Quran? Yaitu yang pertama ada akidah. Akidah adalah ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang wajib diyakini oleh setiap orang. Al-Quran mengajarkan akidah tauhid kepada kita, yaitu menanamkan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu, tidak pernah tidur dan tidak pernah beranak. Yang kedua ada ibadah. Ibadah adalah segala bentuk ketaatan yang dijalankan atau dikerjakan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk ibadah dasar dalam ajaran agama Islam yakni seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat 5 waktu, membayar zakat, puasa di bulan suci Ramadan, dan beribadah pergi haji bagi yang telah mampu menjalankannya. Yang ketiga ada akhlak. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak terpuji maupun tercela. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW tidak lain adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Setiap manusia harus mengikuti apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya ada hukum-hukum. Hukum yang ada di Al-Quran adalah untuk memberi suruhan atau perintah
kepada orang yang beriman untuk mengadili dan memberi penjatuhan hukuman pada sesama manusia yang terbukti bersalah. Lanjut, kemudian ada tazkir. Tazkir yaitu sesuatu yang memberi peringatan kepada manusia akan ancaman Allah Subhanahu wa taala berupa siksa neraka. Tazkir juga bisa berupa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepadanya dengan balasan berupa nikmat surga. Dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang mengulas suatu bahasan yang memerlukan pemikiran manusia untuk mendapatkan manfaat dan juga membuktikan kebenarannya, terutama mengenai alam semesta. Sejarah atau kisah adalah cerita mengenai orang-orang yang terdahulu, baik yang mendapatkan kejayaan akibat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, serta ada juga yang mengalami kebinasaan akibat tidak taat kepada Allah. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, sebaiknya kita mengambil pelajaran yang baik dari sejarah masa lalu atau dengan istilah lain ikbar. Sejarah atau kisah, kemudian ada dorongan untuk berpikir. Kemudian ada hukum-hukum Al-Quran. Hukum Al-Quran ada hukum iqtidiyah, yaitu hukum yang mengatur hubungan rohaniah antara manusia dengan Tuhan dan hal-hal yang menyangkut dengan keimanan. Hukum dalam bidang ini kemudian berkembang menjadi ilmu-ilmu usuluddin dan ilmu kalam. Yang kedua ada hukum uluhiyah, yaitu hukum yang menyangkut tingkah laku dan moral lahir manusia dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Hukum ini berkembang kemudian menjadi ilmu akhlak dan tasawuf. Yang ketiga ada hukum amaliyah, yaitu hukum yang menyangkut hubungan lahiriah antara manusia dengan Tuhannya, dengan sesama manusia dan dengan alam sekitar. Kemudian ada jenis dalil dalam Al-Quran. Yang pertama ada dalil akli. Dalil akli ada 3 macam, yaitu wajib akli. Kemudian ada wajib akli badhi. Kemudian ada wajib akli nazari. Wajib akli adalah kepastian akal sehat menerima kepastian tertentu. Kemudian wajib akli badhi adalah kebenaran yang dapat diterima akal sehat tanpa pembuktian mendalam. Kemudian wajib akli nazari adalah kebenaran sesuatu yang dapat diterima akal setelah dilakukan penelitian atau diberi keterangan yang lengkap. Kemudian ada mustahil akli, yaitu akal sehat mengingkari sesuatu yang terjadi. Sebagaimana wajib akli, mustahil akli pun dibagi menjadi 2, yaitu mustahil akli badhi dan mustahil akli nazari. Kemudian ada jaiz akli, yaitu akal sehat mungkin menerima, mungkin juga menolak atau mengingkari terjadinya sesuatu. Yang kedua ada dalil nakli. Menurut bahasa berarti nas Al-Quran atau hadis. Sedangkan menurut istilah adalah bukti-bukti tentang kebenaran atau ketidakbenaran sesuatu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kebenaran dari dalil nakli bersifat pasti, mutlak dan berlaku di segala tempat waktu. Dalil nakli ini bersumber dari firman Allah dan sunnah Rasul. Kemudian ada kehujahan Al-Quran. Kehujahan Al-Quran ada 2, yaitu yang pertama Al-Quran sebagai sumber hukum, yang kedua Al-Quran sebagai mukjizat. Kemudian ada nama-nama Al-Quran. Yang pertama ada kitab, ada Al-Huda, ada Al-Furqan, kemudian ada Ar-Rahman, ada An-Nur, Ar-Roh, Asyifa, Al-Haq, Al-Bayan, dan Al-Tanzil. Kemudian lanjut penjelasan tentang sunnah. Sunnah dalam istilah syara
menurut para ahli hadis adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, karakter, akhlak, ataupun perilaku baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi nabi. Dalam hal ini pengertian sunnah menurut sebagian mereka sama dengan hadis. Nah, di sini ada beberapa macam-macam sunnah. Yang pertama ada sunnah menurut definisi. Sunnah menurut istilah ahli hadis ialah apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan atau persetujuan atau sifat fisik, perilaku, perjalanan hidup sebelum dan sesudah diangkat menjadi nabi. Sunnah menurut ahli usul ialah apa yang dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus dari hal yang belum dinaskan dari sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan penjelas dari yang ada dalam kitab. Kemudian sunnah menurut bentuknya. Sunnah yang menjadi sumber kedua hukum Islam yaitu ada 3 macam, yaitu sunnah fi'liyah. Apa sunnah fi'liyah? Yaitu perbuatan yang dilakukan Nabi, yang dilihat atau diketahui dan disampaikan para sahabat kepada orang lain. Yang kedua, sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah adalah ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang didengar dan disampaikan seorang atau beberapa sahabat kepada orang lain. Yang ketiga ada sunnah tahririyah, yaitu perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan atau sepengetahuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Nabi hanya diam dan tidak mencegahnya. Sikap diam dan tidak mencegahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan persetujuan dari Nabi. Kemudian sunnah menurut riwayatnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian memakai sandal, maka dahulukanlah kaki kanan, dan jika melepasnya, maka dahulukanlah kaki kiri. Jika memakainya, maka hendaklah memakai keduanya atau tidak memakai keduanya sama sekali. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Tsauban radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, istiqomahlah atau konsistenlah kalian semua dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kalian tidak akan pernah dapat menghitung pahala yang akan Allah berikan. Ketahuilah bahwa sebaik-baik perbuatan adalah sholat, dan tidak ada yang selalu memelihara wudunya kecuali seorang mukmin. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Diriwayatkan kemudian yang terakhir diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siwak dapat membersihkan mulut dan sarana untuk mendapatkan ridha Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Anisa. Kemudian ada sunnah menurut kandungan. Sunnah adalah referensi kedua setelah Al-Quran. Ia juga merupakan sumber petunjuk kedua yang akan tetap terpelihara. Petunjuk itu akan terus mengalir ke dalam lapangan syariah, hukum dan fikih, dakwah, pendidikan, dan melandasi seluruh sektor kehidupan manusia. Kedudukan sunnah terhadap Al-Quran sebagai fungsi untuk menetapkan dan menguatkan Al-Quran
sehingga akan didapati hukum yang memiliki dua sumber sekaligus, yaitu dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan dalil penguat yang terdapat dalam hadis Nabi SAW. Kemudian memberikan perincian atau menjelaskan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal atau umum, atau memberikan tahyid atau syarat terhadap hal-hal yang mutlak dalam Al-Quran, atau memberikan taksis atau pengkhususan terhadap ayat Al-Quran yang am atau umum. Dalam kedudukan sebagai sumber dan dalil hukum kedua, sunnah menjalankan fungsinya sebagai bayan takdid. Bayan takdid yaitu menetapkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran. Dalam ini, sunnah hanya seperti mengulangi apa yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Contohnya, Allah berfirman yang artinya, dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Hadis Quran surat Al-Baqarah ayat 110. Kemudian bayan tafsir. Bayan tafsir yaitu memberikan penjelasan arti yang masih samar dalam Al-Quran atau terperinci yang ada dalam Al-Quran disebut secara garis besar, memberi batasan terhadap apa yang disampaikan Allah secara mutlak. Kemudian bayan tasri. Bayan tasri yaitu menetapkan suatu hukum dalam sunnah yang secara jelas tidak disebut dalam Al-Quran. Dengan demikian, kelihatan bahwa sunnah menetapkan sendiri hukum yang tidak ditetapkan Al-Quran. Nah, itulah penjelasan tentang hukum mutafak, yaitu penjelasan tentang Al-Quran dan sunnah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.